Pembentukan Satgas Kuala menjadi langkah strategis pemerintah untuk percepatan pemulihan bencana di Sumatera. Sementara itu Wakil Ketua Komisi 4 DPR, Alex Indra Lukman menyarankan pemerintah membentuk badan khusus untuk menangani dampak bencana Sumatera. Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Satuan Tugas Satgas Kuala atas usulan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Satgas tersebut akan difokuskan pada pengerukan sungai-sungai yang mengalami pendangkalan akibat timbunan lumpur di wilayah terdampak bencana, sekaligus mengolah air berlumpur menjadi air bersih. Intinya adalah beliau ingin sekali lagi memastikan proses pemulihan dapat dijalankan dengan secepat-cepatnya, dan bila mana ada masalah untuk kita mencari jalan keluar. Salah satunya adalah bagaimana tadi permohonan untuk kita segera menormalisasi sungai-sungai yang ada di wilayah terdampak. Merespons usulan pembentukan Satgas Kuala, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menyarankan pemerintah membentuk badan khusus menangani dampak bencana Sumatera. Alex menilai dengan adanya badan khusus, pendanaan di masa rehabilitasi dan rekonstruksi tidak tersebar di kementerian dan lembaga. Keinginan senada disampaikan Bupati Aceh Utara Ismail Jalil agar dibentuk badan pemulihan bencana yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden seperti Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Nias saat tsunami Aceh. Maunya kita di Aceh Utara ini ditangani seperti BRR masa tsunami. Jadi satu badan, kemudian badan itu langsung tanggung jawabnya kepada Bapak Presiden. Tapi kalau di bawah kementerian seperti hari ini banyak sekali proses-proses yang agak berliku-liku. Sehingga kami takut proses ini agak panjang, sehingga bencana ini tidak cepat selesai. Tim TV One mengabarkan. Lalu bagaimana konsep penanganan bencana jika Satgas Kuala menjadi badan khusus? Sudah bersama saya unsur pengarah BNPB, Bapak Victor Rembat. Pak Victor, soal wacana Satgas meskipun masih konsep, tapi beri kami gambaran Pak, ketika ini bentuknya Satgas dan menjadi badan khusus, apakah akan lebih cepat penanganan bencana di Sumatera? Ya, baik. Jadi disclaimer dulu ya, karena saya belum menerima dokumen utuh atau dokumen jadi saya belum membacanya, sehingga secara substansi saya secara pribadi tidak bisa membahasnya. Namun ketika kita membicarakan Satgas, itu dua hal yang berbeda dengan usulan badan khusus. Jadi Satgas sudah diusulkan oleh Kementerian Pertahanan dan sudah disetujui Presiden. Saya pikir itu hal yang baik karena kita kembali saja kepada Undang-Undang 24 tahun 2007. Paling tidak tujuan dari penanggulangan bencana itu ada 7, tapi 3. Yang pertama adalah penanggulangan bencana itu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Dan tujuan dari Satgas ini sudah tentu membersihkan sungai, lalu kemudian mulai dari hulu ke hilir, dan itu memenuhi tujuan yang saya baru saja sebutkan ini. Lalu yang kedua, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Nah, oleh karena itu saya yakin teman-teman di Kementerian Pertahanan, Menteri Pertahanan, dan juga di saat ini sudah sampai kepada Presiden, tahu persis bagian-bagian mana dari perundang-undangan dan kebijakan yang tidak saling tumpang tindih, dan sudah mengacu kepada Undang-Undang 24 tahun 2007 beserta PP 2021 yang menyertainya, dan berbagai macam undang-undang. Apalagi kalau kita bicara Undang-Undang TNI yang terbaru mengenai OMSP, operasi militer selain perang. Jadi tujuan bencana itu, tujuan penanggulangan bencana menyelaraskan peraturan itu sudah, saya yakin sudah juga ditelaah dengan baik oleh teman-teman di Kementerian Pertahanan. Dan yang ketiga itu yang saya pikir ini tujuan yang kita ingin sama-sama adalah menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Dalam asas maupun prinsip di dalam undang-undang pasal 3, pasal 4 itu menyatakan kebersamaan, koordinasi itu menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari penanggulangan bencana. Sehingga kalau ditanya apakah Satgas ini sangat menolong, kami merasa ini adalah sesuatu yang mempercepat
upaya-upaya pemulihan dan upaya-upaya perbaikan, dan sudah tentu Satgas ini pun kalau misalnya diberlakukan bukan hanya dalam bencana Sumatera, tapi di tempat lain yang mempunyai ancaman dan risiko yang sama, artinya ancaman banjir yang melalui sungai, lalu kemudian ancaman karena deforestasi, lalu kemudian ancaman yang mengakibatkan dampak yang sama. Satgas yang serupa bisa dilakukan karena kita berharap bukan hanya di hilir ketika terjadi bencana kita lakukan rehabilitasi rekonstruksi, tetapi kita juga berharap ada aspek-aspek mitigasi kalau Satgas ini bisa menolong dalam kerja bersama. Nah, undang-undang mengamanatkan ini. Kita berusaha sampai kepada kesimpulan bersama. Undang-undang mengamanatkan bahwa terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Dalam hal ini, mandat amanat Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah kami melakukan koordinasi di dalam kejadian-kejadian pra maupun nanti rehabilitasi rekonstruksi. Kendati tadi Bupati Aceh Utara menginginkan ke Bali seperti BRR, tapi BNPB akan berusaha melakukan sebagai bagian lembaga koordinasi. Oleh karena itu, dalam tanggap darurat pun dana siap pakai, penanggung jawab dan juga yang bisa menyalurkan dan kemudian melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana sesuai dengan amanat undang-undang. Mungkin itu dulu. Jadi Satgasnya kami sangat mendukung karena ini sangat mempercepat, dan juga amanat Presiden pastinya menginginkan seperti amanat alinea 4 Undang-Undang Dasar 45, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah dari hal seperti bencana juga. Kami juga ingin tahu soal ruang lingkup, Pak. Kalau memang Bapak rasa Satgas sudah bekerja optimal, tapi apakah ketika dipindah atau diubah menjadi badan, bukankah ruang lingkupnya akan lebih luas? Karena banyak pihak yang menganggap, kenapa tidak meniru BRR Aceh Nias kala tsunami terjadi? Ya, baik. Ada dua hal yang berbeda. Satgas sifatnya ad hoc, ya. Artinya diperlukan ketika saat-saat memang diperlukan. Artinya itu bisa menjadi bagian dari keputusan Presiden yang sifatnya ad hoc. Sudah tentu dengan usulan kementerian lembaga terkait. Tetapi kalau sudah badan, kalau misalnya kita kembali ke BRR, satu hal yang berbeda dari tsunami, BRR dibentuk dari kevakuman atau creatio ex nihilo, dari sesuatu yang tidak ada. Sementara saat ini kita sudah punya Undang-Undang 24 tahun 2007. Artinya segala sesuatu rujukan tentang penanggulangan bencana seharusnya kembali ke Undang-Undang nomor 24 tahun 2007. Dan kondisi waktu tsunami itu sangat berbeda. Artinya BRR memang dilakukan secara cepat, taktis, dan kemudian dengan upaya maksimal sebagai respon dari bencana tsunami. Tetapi kemudian sesudah itu lahir konferensi internasional di Jepang yang menghasilkan dokumen Hyogo Framework for Action. Itu menjadi bagian besar atau bahkan boleh dikatakan mayoritas dari roh undang-undang kita, yaitu bukan hanya bersifat undang-undang itu bukan hanya bersifat tanggap darurat belaka seperti Bakornas dulu pada waktu zaman sebelum ada undang-undang, tetapi sudah menjadi Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dan kemudian Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu bukan hanya di bagian awal saja, tetapi juga di bagian pra dan kemudian pasca, karena ini tidak bisa dipisahkan, Mas. Bagian dari kebencanaan itu ketika nanti misalnya kita bicara pemulihan dan rehab rekon itu, kita harus bicara pemulihan yang bahasanya itu building back stronger, safer, lalu kemudian better, dan kemudian sustainable. Artinya fase-fase bencana itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Dan itu sudah diamanatkan kepada badan yang bernama sesuai undang-undang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi memang kalau kita harus membuat badan yang baru, perlu pemikiran, usulan dari DPR dan usulan dari Bupati Aceh Utara, perlu pemikiran dan kemudian kita melihat lalu kemana BNPB, di mana porsinya BNPB. Sementara kita sudah ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diamanatkan oleh undang-undang bahwa kita menjadi PIC atau penanggung jawab untuk penanggulangan bencana, bekerja sama seperti prinsip yang tadi saya katakan, asasnya juga dan tujuannya bekerja sama dengan semua kementerian lembaga, bahkan pemerintah pusat dan daerah. Dan kalau lihat lambang di belakang saya itu segitiga biru itu, pemerintah, masyarakat, dan lembaga usaha itu sudah di undang-undang. Kita berusaha untuk komit kepada undang-undang sebelum kita memberikan usulan sebuah badan baru yang maaf kalau saya katakan, kita harus memulai dari awal, dari nol,
sehingga nanti tumpang tindih juga dengan badan yang sudah ada. Baik Demikian, Mas. Pak Victor, itu yang kita hindari sebenarnya adanya tumpang tindih lembaga ketika dibentuk baru. Tapi melihat masifnya kerusakan 52 kabupaten kota yang dilanda di 3 provinsi ini, sejauh ini penanganannya seperti apa Pak? Kami yakin BNPB kan punya timeline Pak ya, punya tenggat waktu, Ya. kapan masuk fase ini, fase ini. Ya, sudah tentu. Karena itulah dalam koordinasi ini memang BNPB mempunyai tugas komando itu di dalam masa tanggap darurat. Dan beberapa kabupaten kota sudah selesai masa tanggap darurat. Dan dalam masa transisi darurat kita sudah melibatkan berbagai kementerian lembaga. Walaupun di awal juga kita punya yang namanya klaster, Mas. Klaster itu misalnya ada 6 klaster ya. Itu sudah diatur. Klaster yang pertama adalah pencarian dan pertolongan, itu SAR. Kita mengkomando SAR, itu ada TNI Polri dan juga Basarnas. Dan kemudian yang kedua ada logistik. Logistik juga akan diatur oleh Kementerian Sosial. Lalu sudah tentu kalau misalnya klaster kesehatan, Kementerian Kesehatan. Lalu ada klaster pendidikan, Kemendik, sekarang namanya Kemendikdasmen, ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Lalu yang terakhir itu ada klaster pemulihan. Nah, klaster pemulihan memang itu oleh BNPB karena kita sudah punya alatnya, Mas. Alatnya itu namanya Jitu Pasna, kajian kebutuhan pasca bencana, nanti masuk dalam R3P, rencana perbaikan, pemulihan, dan rekonstruksi pasca bencana, di mana kita ada jeda sesudah tanggap bencana, fasenya itu yaitu transisi darurat. Di transisi darurat inilah kita masih memenuhi kebutuhan dasar dari penyintas bencana. Kebutuhan dasar itu berupa perumahan, bahkan jaduk juga diberikan, dan kemudian berbagai hal yang lain, misalnya huntara, itu hunian sementara. Tetapi dalam 3 bulan atau sampai 6 bulan tergantung waktunya, kita akan memperlihatkan kajian yang sangat-sangat detail. Jitu Pasna itu bukan hanya melihat kita membangun house, bukan hanya rumah, tetapi home. Artinya semua sisi kehidupan masyarakat, sosial, budaya, keagamaan itu kita akan libatkan, tetapi juga tidak membangun di daerah yang rawan bencana. Jangan sampai kita membangun aman dari banjir, tapi kita letakkan di daerah misalnya patahan gempa, atau di erupsi, atau di daerah tsunami. Jadi hal-hal itu Jitu Pasna harus dikaji dengan baik, dan kita bekerja sama dengan semua kementerian lembaga, sudah tentu PU dalam hal ini PKP, pemerintah perumahan dan pemukiman, untuk membangun huntap nantinya. Dan selanjutnya pemulihan sosial ekonomi kita bekerja sama dengan Kementerian Koperasi, berbagai macam kementerian dan lembaga. Dan dalam hal membangun sekolah kita bekerja sama dengan Kemendikdasmen. Itu hal-hal yang akan kita lakukan sehingga undang-undang ini sebetulnya hampir mendekati quote-unquote sempurna untuk sebuah model penanggulangan bencana A to Z, ya. Artinya secara lengkap. Dan kita berupaya untuk melakukan itu dalam diskusi-diskusi, dan sejauh ini memang koordinator oleh Kementerian Kemenko PMK yang membantu kami untuk melihat supervisi yang mana yang harus dilakukan, yang mana yang harus disegerakan, yang mana diprioritaskan, sudah tentu sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia. Terima kasih banyak unsur pengarah BNPB Bapak Victor Rembat sudah bergabung di Kabar Petang. Penjelasannya komprehensif, A to Z ya Pak ya. Semua yang dilakukan oleh BNPB kita tunggu pemulihannya di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Terima kasih Pak. Ya, salam tangguh. Salam tangguh Bapak.